Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Thor Abdillah dari kelompok 4 dan juga ada rekan saya Anissa Diatari Puspita. Kami akan menjelaskan tentang kaidah al-ibrah bi umum al-lafaz. Baik, yang pertama, definisi dari kaidah bi umum al-lafaz, yakni itu sebuah kaidah yang dimana pelajaran atau hukum dari suatu ayat Al-Quran diambil dari redaksi teksnya yang bersifat umum, bukan dari sebab turunnya yang bersifat khusus. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan bahwa jika turun satu ayat dengan sebab yang bersifat khusus dari redaksi yang bersifat umum, maka hukum yang terkandung dari ayat tersebut mencakup kasus sebab turunnya ayat tersebut dan mencakup semua yang dapat tercangkup dalam redaksi yang bersifat umum. Karena Al-Quran turun sebagai hukum yang bersifat umum untuk seluruh umat. Sudah menjadi suatu tradisi dalam Al-Quran di mana hukum-hukum, ajaran dan juga nasihat yang terdapat di dalamnya itu menjadi sebab akibat turunnya dan juga adanya kejadian-kejadian serta peristiwa yang terjadi di dalamnya untuk kehidupan manusia. Hal itu juga agar penjelasan Al-Quran memberikan pengaruh dan bekas yang baik bagi kaum muslimin dan juga untuk muslimat. Meski hakikatnya isi kandungan ayat tersebut sebenarnya bersifat umum bagi siapa saja, bukan terpaku kepada asbabun nuzul. Lalu Syekh Mana Al-Qattan pernah berkata, jika asbabun nuzul itu bersifat khusus, sedangkan ayat itu turun dengan redaksi yang umum, maka para ahli usul berselisih tentang pendapat apakah ini dijadikan patokan lafaz yang sifatnya umum atau sebab yang sifatnya khusus. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa yang menjadi patokan hukum atau ibrah adalah redaksi yang umum, bukan sebab yang khusus. Inilah pendapat yang lebih rajih dan lebih sahih yang disepakati para ulama. Yang kedua, ada juga segolongan ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi patokan adalah sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Karena lafaz yang umum itu menunjukkan sebab yang khusus. Maka untuk dapat terapkan untuk kasus yang lain serupa dengan asbabun nuzul diperlukan dalil lain seperti qiyas dan juga semacamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah mengatakan bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang sangat bermanfaat. Dengan memperhatikannya, seseorang hamba akan mendapatkan kebaikan dan juga ilmu yang banyak. Dan dengan meninggalkan dari kaidah ilmu ini, dan tidak memperhatikan kaidah ini juga, seseorang akan terlewatkan dari ilmu yang banyak, bahkan dia juga jatuh ke dalam kekeliruan dan juga kerancuan yang berbahaya. Usul atau dasar dari kaidah ini disepakati oleh para ahli, para peneliti dari kalangan ulama, yang di bidang usul dan juga selain mereka. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu materi penerapan kaidah al-ibrah bi umum al-lafaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yakni penerapan kaidah al-ibrah bi umum al-lafaz. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dari definisi kaidah al-ibrah bi umum al-lafaz itu bahwa penerapan kaidah tersebut hanya berlaku pada ayat yang mempunyai asbabun nuzul dan yang menjadi acuannya adalah keumuman dari lafaznya, bukan sebab yang melatar belakanginya. Bisa kita ambil contoh mengenai li'an, seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 6-8 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah.
sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Ada juga dijelaskan di dalam sebuah hadis nomor 2671 yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasannya ada salah satu sahabat Nabi, yakni Hilal bin Umayyah, telah menuduh istrinya berzina dengan Syu'arik bin Samha. Maka Nabi bersabda, harus ada bukti, jika tidak punggungmu akan didera. Maka Hilal berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang laki-laki mendatangi istrinya, apakah dia harus mencari bukti? Rasulullah pun menjawab, harus ada bukti, jika tidak punggungmu akan didera. Maka Hilal bersumpah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya saya adalah orang yang jujur, dan Allah sungguh akan menurunkan apa yang menyelamatkanku dari dera. Maka seketika itu turunlah wahyu yang dibawakan oleh Jibril kepada Nabi SAW, yakni Quran Surah An-Nur ayat 6-8 yang tadi sudah saya sampaikan artinya. Kemudian ayat ini turun karena sebab tuduhan dari Hilal bin Umayyah tadi kepada istrinya. Tetapi hukumnya mencakup kasus tersebut dan juga kasus yang lain yang serupa dengannya. Maka Nabi telah menetapkan hukum untuk ayat ini, yakni bersifat umum ataupun mencakup kasus yang serupa dengan Hilal bin Umayyah tadi. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan dari kaidah al-ibrah bi umum al-lafaz. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.